Puji Tuhan, selamat malam. Kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kaum wanita dari Pora, malam ini kembali kita dapat bersekutu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kalau saudara bisa memuji menyembah Tuhan malam ini di rumah masing-masing, saya sangat bersyukur. Itu artinya kita masih memberikan waktu, kesempatan di tengah kesibukan kita untuk memuji Tuhan. Dan malam ini pun saya rindu membagikan sebagian daripada firman Tuhan, biar firman ini menjadi kekuatan buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang sudah menolong, memimpin, menjaga, melindungi kami di sepanjang hari ini, sehingga malam ini kami dapat kembali bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh kaum wanita, supaya kami bisa membuka hati untuk firman-Mu. Kuasa iblis roh jahat yang merebut firman-Mu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kaum wanita Deborah yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu hari-hari ini kita dibutuhkan untuk bisa menjadi wanita, ibu yang sabar atau bisa menguasai diri. Nah, judul firman Tuhan malam ini menguasai diri. Saya ambil dari Amsal 25 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab jelas memperingatkan kepada kita semua bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri itu bagaikan kota yang roboh temboknya. Kita bisa bayangkan, jangankan kota, rumah saja kalau tidak ada tembok, tidak ada pagar, binatang, pencuri, kejahatan apapun bisa masuk di dalam rumah kita yang tanpa pagar, tanpa tembok. Apalagi kota. Dari sini kita boleh melihat bahwa segala kejahatan itu bisa datang dalam hidup kita kalau kita tidak bisa menguasai diri. Karena penguasaan diri itu adalah tembok yang bisa melindungi hidup kita. Penguasaan diri itu adalah tembok yang bisa melindungi kesehatan kita. Dalam hal makan, kita harus bisa menguasai diri. Karena kalau enggak, kesehatan kita akan rusak. Tadi Amsal katakan, penguasaan diri itu bagaikan tembok yang membentengi. Nah, penguasaan diri atau pengendalian diri itu juga melindungi keluarga kita. Penguasaan diri bisa melindungi keuangan kita. Coba kalau kita nggak bisa menguasai keuangan, saudara, bisa jadi besar pasak daripada tiang. Pendapatan sedikit, pengeluaran banyak. Jadi sebagai wanita, memang kita bersyukur. Alkitab firman Tuhan ini selalu mengingat-ingatkan kepada kita. Supaya kita bisa mengendalikan diri dalam apapun. Kalau kita bisa mengendalikan diri juga itu melindungi sukacita, kebahagiaan kita tidak akan dicuri oleh kuasa iblis. Nah, saudara, jadi kalau kita bisa mengendalikan diri dalam hal makan, dalam hal keuangan, dalam hal kesehatan, kalau kita bisa mengendalikan diri, maka itu kunci kemenangan. Kaum wanita akan menjadi wanita-wanita yang menang kalau kita bisa mengendalikan diri, mengekang diri, mawas diri. Kita juga bisa menikmati hidup bahagia kalau kita bisa mengendalikan hidup kita, mengendalikan diri kita. Sehingga kita tidak dikuasai oleh keadaan, oleh situasi, tidak terbawa oleh arus, tidak mudah terbawa oleh bujuk rayu, iming-iming, apapun itu. Ya, tapi dengan kita bisa mengendalikan diri, maka
kita akan bisa menguasai keadaan situasi seperti apapun, kita akan bisa tetap bersuka cita. Ada beberapa area yang harus kita kuasai dalam hidup ini. Setidaknya ada 4. Yang pertama, kita harus bisa mengendalikan hati dan pikiran. Ibu-ibu, hati dan pikiran kita ini harus kita kuasai. Jangan sampai pikiran kita yang menguasai kita, tetapi biar hati kita ini mengendalikan hidup kita. Nah, dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, orang yang kemerungsung, orang yang panik, tidak punya ketenangan, gak mungkin dia bisa berdoa. Dia akan lebih memilih panik, galau. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, walaupun hari-hari ini kita ada di kondisi yang tidak menentu, tidak pasti, mungkin penghasilan kita pun tidak pasti, ya kan? Bahkan cuaca pun tidak menentu, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba mendung, ya, gak jelas ini musim panas atau musim penghujan. Cuaca juga bisa berubah sewaktu-waktu. Apapun yang ada di dunia ini bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, ketidakpastian itu seringkali membuat kita tidak bisa mengendalikan hati, ya, tidak bisa mengendalikan pikiran. Tetapi sebagai wanita, apapun yang terjadi situasi di sekitar kita, mari kita mau belajar untuk tetap tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kita menyerahkan segala masalah persoalan kita kepada Tuhan, hati kita serahkan sama Tuhan, pikiran kita serahkan sama Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan ketenangan dalam hidup kita. Karena saat kita tenang, maka kita ini bisa menguasai situasi dan keadaan. Yesaya 30 ayat 15 di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Rupanya letak kekuatan kaum wanita itu ketika kita tenang dan percaya. Tetap tenang walau di tengah badai. Kenapa kita bisa tenang? Kita percaya ada Tuhan yang selalu memantau, menyertai, melindungi kita. Situasi badai sebesar apapun, kalau kita percaya ada Tuhan, maka kita akan tentram. Tapi sayangnya banyak orang yang enggan, di sini dikatakan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan, tapi kamu enggan. Kita memilih berusaha sendiri, kita memilih panik sendiri, kita memilih galau sendiri, tidak mau menyerahkan semua kepada Tuhan. Padahal orang yang tidak percaya penuh kepada Tuhan itu diibaratkan kapal yang terombang-ambing, bimbang, ya, nggak akan tenang hidupnya. Bahkan segala macam bentuk kejahatan, pertengkaran itu kan asalnya dari mana? Orang yang panik, nggak tahu mau bagaimana, akhirnya berbuat kejahatan. Untuk itu kawan wanita yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar untuk tenang, sehingga kita bisa fokus sama Tuhan, bisa berdoa, bisa menguasai hati, pikiran, bahkan keadaan. Karena apa? Dalam 1 Yohanes 1 ayat 19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Jadi kaum wanita, kita semua ini berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita ini dari Allah, tapi dunia ini dikuasai oleh si jahat. Nah, kalau kita sibuk, kita tidak hidup dekat dengan Tuhan, maka kita akan terbawa oleh si jahat, iblis, saudara. Kita itu hidup di dunia, dan dunia ini memang dikuasai oleh iblis.
oleh kuasa jahat. Sebab itu jangan kita sibuk dengan urusan kita, kepanikan kita, ya, dengan hati yang kalau dikatakan tidak menentu. Tetapi mari kita mau tenang, banyak-banyak berdoa kepada Tuhan dalam menghadapi keadaan situasi apapun, sehingga kita tidak dikuasai oleh si jahat. Karena kita anak-anak Allah, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari kuasa jahat manapun. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, menguasai perkataan. Yakobus 3 ayat 2 dikatakan bahwa dosa lidah itu luar biasa. Bahkan diumpamakan seperti kemudi. Kapal itu besar tapi dikemudikan oleh kemudi yang kecil. Itulah lidah. Tidak seorang pun bisa menguasai dan menjinakkan lidah. Bahkan Yakobus 3 ayat 8 dikatakan, ia adalah sesuatu yang buas. Saudara, berapa kali dalam minggu ini kita mendengar firman tentang menguasai perkataan, menguasai lidah dan sebagainya. Nah, saudara, karena kalau lidah tidak bisa dikuasai, itu Alkitab berkata buas. Dan dia seperti racun. Ada nggak racun yang membuat orang sehat? Yang namanya racun itu pasti mematikan. Nah, sebab itu supaya kita tidak mematikan berkat kita, mematikan berkat anak-anak kita, keluarga kita, juga orang lain. Kita mau senantiasa menguasai apapun yang keluar dari mulut kita. Matius 12 ayat 37 dikatakan, karena menurut ucapan engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi saudara, lidah ini menentukan kita dihukum atau kita dibenarkan, kita diberkati atau kita kehilangan berkat. Bahkan 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, ternyata Tuhan sangat mengasihi kita. Situasi keadaan itu bisa membuat orang sembarangan bicara, apalagi kalau terpancing emosi. Tetapi Tuhan selalu ingatkan ke wanita, karena dia cinta saya, cinta saudara. Sesusah apapun, jangan sampai kita bersungut-sungut, mengeluh. Tapi sebaliknya, mari kita mau belajar untuk memberkati diri kita sendiri, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita lewat mulut kita. Karena sejak awal itu lidah itu Tuhan pakai mulut Allah itu untuk apa? Menciptakan. Nah, kita mau ciptakan apa? Kalau kita mau ciptakan berkat, kesehatan, hal-hal yang baik, maka yang keluar dari lidah kita juga hal-hal yang positif. Tapi kalau kita mau menciptakan sesuatu yang tidak baik, kemalangan, keburukan, maka yang keluar dari mulut kita itu juga yang buruk. Jadi hati-hati. Karena apa yang keluar dari mulut kita itulah yang terjadi, saudara. Ditangkap oleh alam roh. Saat kita menyerukan kuasa Tuhan, kemenangan, kesehatan, kecukupan, kelimpahan, itulah yang akan mendatangi kita. Tapi sebaliknya, saat kita bersungut, kita marah-marah, kita menggerutu, ngedumel. Ngedumel itu orang Jawa bilang gremeng. Gremeng itu apa ya? Mungkin kesel tapi gak didengar orang lain, ngomong sendiri. Itu pun akan mencuri berkat Tuhan. Itu adalah peluang iblis untuk merebut berkat yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Karena dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Mari kita menggemakannya dengan perkara-perkara yang baik. Sekalipun mungkin ada anggota keluarga kita, banyak ya ibu-ibu ini, pasti sesuatu yang membuat hati kita
tidak sejahtera. Misalnya rumah berantakan, capek, kita baru kelar beres-beres, lalu anak memberantakin lagi. Nah, kadang kita kesal juga. Tetapi ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, daripada kita marah sama-sama mengeluarkan tenaga, lebih baik kita menasehati dan memberkati. Aduh, kamu anak pinter, rajin, pasti kamu bisa membereskan kamar kamu sendiri. Kamu pasti bisa merapikan baju kamu sendiri. Ada banyak cara untuk kita bisa membuat keluarga kita tenang, aman. Tidak seperti rumah yang tanpa pagar. Yang ketiga, saudara, kita juga harus mengontrol emosi kita. Kita harus menguasai emosi kita. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Gak mudah ya, gak mudah. Tetapi mari kita mau belajar. Karena amarah yang tidak terkendali itu pintu masuk segala kuasa jahat. Ketika Kain marah kepada Tuhan, juga kepada Habil. Karena korban Habil diterima, kok korbannya Kain enggak. Dia marah. Dan Tuhan bilang apa? "Hei Kain, kenapa kamu marah, mukamu muram? Lihat, iblis sedang mengintip di depan pintu." Jadi saudara, saat kita marah, kita kesal, itu iblis ngintip, tinggal masuk aja. Itulah sebabnya firman Tuhan bilang, bila kamu marah, jangan berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarah. Jadi kita harus bereskan hati kita. Jangan kita mudah terpancing kemarahan. Amsal 15, kita baca di dalam ayat yang keempat. "Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati." Daripada marah itu melukai hati. Tetapi lidah lembut memberkati, itu pohon kehidupan. Bisa menjadi pengharapan. Mungkin anak lagi pulang, nilainya kurang bagus, mungkin kurang memuaskan apa yang dicapai. Kalau kita tambah marahin, hatinya akan terluka. Kenapa? Dia akan berpikir, kan kita pernah juga jadi anak. Kita udah panas-panas, capek-capek, berusaha menjadi yang terbaik, tapi hasilnya ternyata cuma segini, gitu kan. Sampai rumah masih dimarahi. Mending kalau cuma marah. Mungkin kadang saking kita kesalnya itu keluar hinaan juga. Padahal anak sendiri, tapi dihina juga sendiri. Itulah kadang-kadang ibu-ibu yang wanita. Tetapi coba kalau kita bilang, udah belajar lagi, pasti besok akan lebih baik lagi. Anak lega ya. Terus dia punya pengharapan. Oh iya, saya mau belajar. Itulah. Jadi lidah yang lembut itu pohon kehidupan. Terakhir saudara, apa yang harus kita kuasai? Keinginan. Ibrani 13 ayat 5, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Saudara, di sini Tuhan mengingatkan. Mari kita mau menguasai diri kita dalam hal apa? Keuangan. Kita sepadan dengan berkat yang Tuhan beri pada kita. Gak usah menghitung berkat orang lain. Tapi mari kita mau mensyukuri dan mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena saya terlalu yakin dan percaya, Tuhan
sanggup mencukupkan. Itu berarti tidak perlu uang banyak untuk memberi cukup dalam hidup kita. Tuhan punya banyak cara untuk mencukupkan kita. Dan Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Itu janji Tuhan. Kalau asal kita percaya, Tuhan pasti mencukupi. Burung di udara aja Tuhan pelihara. Apalagi kita kaum wanita, kita anak-anaknya. Ingat, sifat manusia itu memang tak pernah merasa puas. Mau punya seberapapun, saudara, kita tidak pernah akan merasa puas. Pasti ingin yang lebih, ingin yang lebih, ingin yang lebih. Tetapi kalau kita bisa mengendalikan keinginan kita, maka kita akan terus bisa bersyukur. Seberapapun berkat kesehatan, apapun yang kita terima, kita akan bisa bersyukur. Walaupun zaman ini memang serba cepat maunya. Bukti semuanya serba canggih itu kan manusia itu memang sifatnya mau cepat. Ya. Kalau kurang cepat, terlambat. Buktinya alat transportasi aja, kalau dulu dokar udah cukup, becak. Sekarang mana mau orang naik dokar, naik becak, kecuali tamasya yang cepat. Kereta, kalau dulu kereta lambat, cuk. Sekarang kereta cepat, yang kecepatannya melebihi mobil balap. Luar biasa. Coba pesawat terbang, kecepatannya luar biasa. Jadi saudara, memang dunia ini inginnya cepat. Tapi sebagai kaum wanita, mari kita mau belajar untuk menguasai keinginan kita. 1 Timotius 6 ayat 6 ayat terakhir, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saudara, ketika kita melayani, mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita beribadah. Ibadah itu gak selalu pas kita ibadah seperti malam ini ya. Apapun yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan itu ibadah. Saudara melayani anak, suami, keluarga, bekerja di kantor, dan saudara membawa hidup saudara sebagaimana saudara melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ibadah. Apalagi ibadah seperti malam ini, kalau disertai rasa cukup, itu memberi keuntungan besar. Jadi ketika kita beribadah seperti malam ini, percayalah saudara, ya untungku besar jika Yesus milikku. Saudara akan beruntung besar. Keuntungan itu jangan selalu kita pikir dengan uang, dan uang. Ya. Buat apa kita punya uang 1 koper? Kalau akhirnya masuk rumah sakit, 1 koper habis juga. Udah habis ngerasain sakit lagi. Nah, hari ini saudara sehat. Saudara bisa makan apa saja. Sayur bayam pun segar. Itu berkat. Jadi saudara, kita bisa menikmati itu ketika apa? Disertai, kita beribadah, disertai rasa cukup, maka akan membawa keuntungan. 1 Timotius 6 juga ayat 8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bisa gak kita berkata seperti Rasul Paulus, asal ada makanan. Yang membuat kita merasa gak cukup itu kan karena kita ingin yang seharusnya kita tidak butuhkan. Ada tetangga punya ini, ingin. Ada orang punya ini, ingin. Nah, itu yang membuat kita merasa gak cukup. Sebanyak apapun saudara punya, jika tidak bisa mengendalikan keinginan, saudara akan terus merasa kurang. Saudara, biaya hidup terjangkau, tapi gaya hidup itulah yang membuat saudara merasa kurang. Kalau untuk biaya hidup, saya percaya Tuhan memelihara, mencukupkan kita semua. Nah, Hawa dan Adam, dia tergoda karena apa? Dia tidak bisa menguasai keinginannya, sehingga dia mengambil buah terlarang itu. Akibatnya jatuh dalam dosa. Demikian pula kita, kalau kita nggak bisa menguasai diri, menginginkan apa gaya hidup ya, bukan kebutuhan, maka kita akan seperti tembok yang roboh. Rumah tanpa tembok, kota tanpa tembok. Bayangkan,
apapun bisa masuk. Kejahatan apapun bisa masuk dalam hati kita. Tapi mari kita mau menjadi wanita-wanita yang bisa mengendalikan diri, menguasai diri di hari-hari ini, hari-hari akhir ya, yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi apapun berita yang kita terima, kita berusaha menguasai hati, pikiran. Dekat Tuhan, kita akan rasa tenang. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan kaum wanita malam ini. Biarlah Roh Kudus yang berbicara kepada kita semua menguatkan kita, tegar, kuat, wanita Deborah. Apapun yang terjadi, kita mau mengendalikan hati, menguasai hati, sabar. Karena firman Tuhan juga bilang, orang sabar itu disayang Tuhan. Tapi Alkitab yang jelas katakan orang sabar itu yang pasti akan mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam ini firman-Mu sudah diberitakan. Biar Roh Kudus yang lebih jauh berbicara dalam hidup kami. Tolong kami kaum wanita Deborah untuk bisa menguasai diri kami. Biar kami bisa menguasai hidup kami. Menguasai, mengontrol emosi kami, hati kami, pikiran kami, keuangan kami, keinginan kami. Sehingga Tuhan, kami boleh menjadi wanita-wanita yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Kuatkan wanita Deborah, baik yang bekerja maupun yang bekerja di rumah, yang berusaha, berdagang, apapun usaha mata pencarian kaum wanita, Tuhan berkati. Berkati juga keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, suami, semuanya Tuhan, Engkau yang akan memberkati. Terima kasih banyak Bapa. Berkati kaum wanita yang sudah mendengarkan firman-Mu malam ini. Kalau sakit Tuhan sembuhkan, susah Tuhan hiburkan. Kalau ada yang menghadapi jalan buntu, Tuhan Engkau buka jalan. Sehingga setiap kami kaum wanita Deborah boleh terpelihara sempurna di hari-hari ini Tuhan. Kami boleh melihat terus mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Berkati Ibu Yeti, berkati Ibu Andi, berkati Ibu Mar, berkati Ibu Linakio, berkati Ibu Heri, berkati Dia, berkati Koni, berkati Trias, berkati Ibu Nana, berkati Ibu Yanti, semua kaum wanita yang ada Tuhan memberkati. Sekarang saudara kaum wanita dikasih oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, bawalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah ini dan kami terima berkat-Mu. Amin.